Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua asmaul husna yang agung. Al-Hayyu berarti yang maha hidup. Allah adalah zat yang hidup dengan kehidupan yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, serta memberi kehidupan kepada seluruh makhluk. Sedangkan Al-Qayyum memiliki arti yang maha mandiri atau yang mengurus segala sesuatu. Allah berdiri dengan sendirinya, dan terus-menerus mengurus alam semesta, tanpa merasa lelah. Ketika kedua nama ini digabungkan, maknanya menjadi perlindungan yang sempurna, di mana Allah yang maha hidup adalah juga sang pemelihara yang tidak pernah lalai. Salah satu rujukan penting dalam Al-Quran ada pada ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, di mana Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Hayyul Qayyum, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Keberadaan Al-Hayyu dan Al-Qayyum juga menegaskan hakikat tauhid yang mutlak. Artinya, segala bentuk ketergantungan makhluk hanya semata-mata kepada Allah. Manusia menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasan dirinya bertolak belakang dengan sifat Allah yang maha sempurna, sehingga doa dan permohonan hanya ditujukan kepadanya. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, meyakini kedua nama ini menumbuhkan rasa tenang dan aman. Seorang mukmin tidak akan dirundung keputusasaan yang mendalam, karena ia tahu ada Sang Maha Hidup yang selalu menjaganya dan memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memanjatkan doa dengan menyebut kedua nama ini, terutama ketika menghadapi kesulitan yang berat. Beliau mengajarkan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, yang berarti wahai yang maha hidup, yang maha mandiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Doa ini menunjukkan pengakuan hamba akan kelemahannya sendiri, dan ketergantungan mutlak hanya kepada Allah yang maha sempurna. Selain itu, sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum juga saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Jika Al-Hayyu menunjukkan kesempurnaan sifat zat Allah yang tidak pernah mati, maka Al-Qayyum menunjukkan kesempurnaan perbuatannya dalam memelihara seluruh makhluk tanpa sedetik pun lalai. Oleh karena itu, banyak ulama yang menyebutkan bahwa gabungan kedua nama ini merupakan Ismul Adham, yaitu nama Allah yang paling agung. Jika seseorang berdoa dan memohon dengan menyebut nama ini, niscaya doanya akan lebih mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghayati Al-Hayyul Qayyum, seorang hamba akan memiliki mental yang kuat. Ia tahu bahwa meskipun seluruh dunia berpaling darinya, ada zat yang maha hidup dan maha mandiri yang senantiasa mengawasi, mengurus, dan mencukupi segala urusannya dengan penuh kasih sayang. Melanjutkan pembahasan kita, pemahaman tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini juga memberikan perspektif mendalam mengenai hakikat kehidupan duniawi. Kehidupan makhluk hidup bersifat fana, lemah, dan selalu membutuhkan intervensi serta bantuan dari pihak lain. Sementara itu, kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kehidupan yang mutlak dan mandiri. Hal ini mengajarkan manusia untuk tidak menggantungkan harapan yang mutlak kepada sesama makhluk yang sama lemah, melainkan hanya menyandarkan segala urusan kepada zat yang tidak akan pernah binasa. Ketika seseorang mampu menginternalisasi nilai-nilai dari Al-Hayyul Qayyum, ia akan terbimbing untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah. Ia meneladani sifat kemandirian dalam kadar kemanusiaan dengan berusaha tidak menjadi beban bagi orang lain, sembari tetap menyadari bahwa kekuatan utama untuk mengurus segala urusan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada bagian khusus dari penjelasan ini atau aspek dari kedua nama agung ini yang ingin Anda tanggapi lebih lanjut? Penerapan dari pengenalan terhadap Al-Hayyu dan Al-Qayyum juga tercermin dalam bagaimana seorang hamba menjaga kualitas ibadahnya. Ketika seseorang sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya tanpa henti, maka ia akan beribadah dengan penuh kekhusyukan dan rasa diawasi, Bani Ihsan. Ibadah tidak lagi sekadar menjadi rutinitas mekanis, melainkan menjadi sarana komunikasi yang hidup antara seorang hamba yang butuh dengan Sang Pencipta yang maha mengurus. Selain itu, pemahaman ini menjadi obat penawar bagi hati yang sedang dirundung kecemasan akan masa depan, seperti urusan rezeki, jodoh, maupun keselamatan. Karena Allah adalah Al-Qayyum yang mengendalikan dan memelihara setiap zarah di alam semesta ini, seorang mukmin akan memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada satupun urusan hidupnya yang terbengkalai. Segala ketentuannya dipandang sebagai bentuk pengurusan yang terbaik dan penuh hikmah untuk makhluknya. Kesadaran akan sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini pada akhirnya membawa seorang hamba pada tingkat tawakal yang paling tinggi.
Ketika ia memahami bahwa seluruh makhluk di bumi dan di langit berada di bawah pengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur, ia akan melepaskan segala beban kecemasan yang berlebihan dari pundaknya. Segala ikhtiar duniawi dilakukan dengan maksimal, namun hasil akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Lebih dari itu, penggabungan kedua nama ini senantiasa mengingatkan manusia akan keadilannya yang sempurna. Sebagai Zat yang Maha Mengurus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah luput dalam mencatat setiap amal kebaikan sekecil apapun, begitu pula dengan setiap kezaliman yang terjadi di alam semesta. Pemahaman ini melahirkan rasa optimisme bahwa setiap kebaikan akan mendapatkan balasan yang sempurna, dan setiap urusan yang tampak kusut di mata manusia senantiasa berada dalam keteraturan skenario Sang Khalik. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan yang mulia ini, mari kita hayati bersama bahwa nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah jangkar utama dalam kehidupan seorang beriman. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, membebaskan manusia dari ketergantungan semu pada dunia. Hati yang tertambat pada dua nama agung ini akan senantiasa kokoh, penuh harap, dan tidak akan pernah merasa sendirian dalam menghadapi badai kehidupan. Demikianlah uraian mendalam mengenai keagungan Asmaul Husna Al-Hayyu dan Al-Qayyum dari sisi makna, dalil, hingga buah penerapannya dalam kehidupan. Semoga pembahasan ini mempertebal keimanan kita dan senantiasa membimbing lisan kita untuk membasahinya dengan doa terbaik kepadanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, bagi saudara-saudara yang menyimak semua ulasan yang ada pada channel ini, silahkan kalau ada keinginan untuk mendownload atau mengcopy dan melakukan editing apa yang ada atau diolah sendiri ke channel Anda. Saya Abu Bakar Abdullah sebagai pembuat channel, mengizinkan untuk hal tersebut, agar Anda mendapatkan manfaat dengan menyebarkan ilmu, supaya mendapatkan kebaikan, dan mohon niatkan agar Anda mendapat pahala jariyah. Dan semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau kurang dimengerti penjelasannya. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Atau dapat menghubungi kami. Demikian dan terima kasih sebelumnya atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.